Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria Asia yang bernama Jimmy Tong. Si Jimmy sendiri merupakan seorang pekerja supir taksi di Amerika. Hi, my name is Jimmy Tong. Di tempat itu dia sedang memperhatikan seorang wanita Asia yang merupakan seorang karyawan di sebuah galeri seni. I dream of her. Will you excuse me for just one? Owner of this gallery. Drive. Dan ketika si wanita keluar, di situ Jimmy langsung membuka pintu mobil untuk menghampirinya. Namun tak disangka ada seorang pria bersepeda yang tidak sengaja menabrak pintu mobilnya. Kesal dengan hal itu, dia pun langsung memarahi si Jimmy sehingga terjadilah sedikit perkelahian di sana. Setelah itu dia pun sedikit terkejut tatkala sudah ada satu orang wanita di dalam mobilnya. Di situ si wanita menantang Jimmy untuk bisa sampai ke kantornya sebelum make upnya selesai. Ketika sampai di tempat tujuan, si wanita pun mengatakan bahwa Jimmy mempunyai reputasi yang bagus sehingga dia cocok untuk menjadi supir pribadinya. Dengan itu dia pun menawarkan untuk menjadi supir seorang pria kaya yang bernama Clark Devlin. You like working for this Devlin guy? Singkat cerita, setelah dia diterima menjadi supirnya, dia pun terlihat sangat tegang karena sekarang menjadi supirnya orang kaya. Dan sedikit informasi bahwa si Devlin ini merupakan seorang pria yang sangat suka dengan teknologi, yang mana hal itu dibuktikan tatkala ada sebuah keyboard yang keluar dengan sendirinya. Di sana juga dia mengatakan bahwa dia tidak terlalu menyukai sebuah aturan. So tell me how. You're the head of an intelligence agency. What did you do? I hate the rules. Take Grand Bulldog. Sementara itu kita akan diperlihatkan dengan seorang agen mata-mata di mana dia sedang menyamar sebagai karyawan di sebuah pabrik minuman botol plastik. Dan saat dia sedang melaporkan misinya, tiba-tiba dia disergap oleh seorang pria yang memasukkan kantong plastik, yang mana di kantong plastik tersebut berisi sejumlah air sehingga menyebabkan si agen itu tewas meninggal dunia. He died of thirst. I present to you Special Agent Wallace. Dan saat si agen dibawa ke markas, dia dinyatakan telah meninggal karena kehabisan nafas. Namun di tempat itu juga kita diperlihatkan dengan seorang peneliti yang bernama Del Blaine. Di situ dia mengatakan bahwa si agen tewas akibat dehidrasi yang dialaminya. Selain itu dia juga menemukan semacam bakteri yang berasal dari sebuah serangga, akan tetapi dia sendiri juga belum meyakini tentang hal tersebut. Become Clark Devlin's next partner. It was really weird as it contained a strain of bacteria that I so far haven't been able to culture. Scene beralih kembali kepada mereka berdua di mana mereka sedang berada di sebuah toko binatang hias. Di situ Jimmy melihat tentang cara bicara Devlin yang sangat teratur dan rapi, sehingga hal tersebut membuat si penjaga toko itu sangat terkesima ketika berbicara dengannya. I drive myself. Setelah melihat hal itu, si Jimmy pun langsung bertanya tentang kenapa dia bisa melakukan hal itu. Dia menjawab bahwa untuk melakukan hal tersebut kita harus percaya dengan diri kita sendiri. Selain itu dia juga mengatakan sebuah rahasia kepada Jimmy bahwa di balik rasa percaya dirinya 90% terdapat dari jas yang dipakai oleh dirinya. Thank you. Di suatu malam ketika Devlin sedang menghadiri sebuah pesta, di sana Jimmy melihat sesuatu yang sangat luar biasa, di mana si Devlin melakukan tarian dansa yang cukup mustahil bisa dilakukan oleh orang lain kecuali Michael Jackson. Singkat cerita, setelah tiba di rumah, si Jimmy diminta untuk merapikan bajunya di ruang pakaian miliknya. Dan di tempat itu juga dia melihat sebuah tuxedo yang disimpan khusus dan terpisah dengan jas yang lainnya. Merasa penasaran, dia pun mencoba membukanya, namun sayang hal itu dicegah oleh si Devlin dengan alasan bahwa tuxedo tersebut merupakan tuxedo yang sangat spesial bagi dirinya. Yes, sir.
Well done, 2 large fries. Extra well done, 2 chocolate milkshake. Beberapa hari kemudian, ketika mereka sedang berjalan di luar, tak disangka Jimmy malah menabrak seorang pria di tengah jalan. Namun beruntung hal tersebut tidak terjadi apa-apa, akan tetapi si pria itu merupakan seorang penjahat di mana dia dengan sengaja menempelkan sebuah pelacak di mobilnya. Setelah ledakan tersebut, beruntung Jimmy masih hidup, namun sial si Devlin harus menerima luka yang cukup berat di kepalanya. Sehingga saat dia sudah tak berdaya, dia mengatakan satu nama bernama Waterstrider. Selain itu, dia juga memperlihatkan KTP digitalnya yang berubah menjadi nama asli dirinya. Dan dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa Devlin adalah seorang agen khusus seperti orang mata-mata. Dan di tempat itu juga dia memberikan jam tangan dan KTP-nya kepada Jimmy agar dia bisa menggantikan perannya sebagai Clark Devlin. Ketika dia membawanya ke rumah sakit, ada seorang suster yang memberikan sebuah kertas yang dipegang oleh si Devlin, yang mana kertas itu menggambarkan suatu masalah tentang sebuah kasus yang akan terjadi. Scene beralih ke sebuah kapal besar yang merupakan markas dari sebuah perusahaan air galon yang ingin menguasai dunia dan seisinya. Dan pemilik perusahaan tersebut bernama Benning, tidak pakai mic. Yang faktanya pria yang terbunuh di pabrik tadi itu merupakan perintah langsung dari Benning, dengan tujuan untuk memberi contoh bahwa air tersebut berhasil dia ciptakan, di mana air itu ternyata memiliki sebuah bakteri yang terdapat di dalamnya. Sehingga hal itu membuat siapapun yang meminum air tersebut maka dia akan terus merasa kehausan atau dehidrasi. Dan ketika ada satu karyawan yang tidak setuju dengan air tersebut, dia pun langsung membunuhnya dengan menawari air minumnya. Sehingga di situ terlihat bahwa efek air tersebut mampu membuat si pria itu langsung terlihat kering kerontang. An oxygen atom can combine to What a brilliant idea. a shriveling. Sementara itu, Jimmy yang masih bingung dengan situasi ini, di situ dia terus memeriksa mengenai apa yang dikatakan Devlin tentang Waterstrider. Selain itu, dia melihat jam tangan yang diberikan sebelumnya kini telah aktif dipakai Jimmy. Kemudian dia menghampiri tuxedo-nya dan berniat untuk memakainya. Namun yang belum Jimmy tahu bahwa tuxedo tersebut adalah barang khusus yang memiliki teknologi yang sangat tinggi, yang mana ketika dia memakai tuxedo-nya secara otomatis jas tersebut merapikan dirinya sendiri. Selain itu, kita akan diperlihatkan dengan bagian dalam dari jas tersebut. Di situ terdapat ribuan jarum yang memiliki sensor untuk menstimulasi semua saraf di tubuh Jimmy, sehingga kini otaknya terkoneksi dengan tuxedo tersebut. Dan ketika Jimmy diperintahkan untuk menggunakan jam tangannya, di situ justru dia salah memencet tombolnya, yang mana dengan kesalahan itu berarti menghancurkan apapun yang ada di sekitarnya, sehingga secara otomatis Jimmy menghancurkan semua barang yang ada di tempat tersebut. Selain itu, kelebihan dari jas tersebut yaitu bisa membuat penggunanya menempel di dinding seolah-olah melawan gravitasi. I think Mr. Devlin wants you to clean his room tomorrow. Tak lama dia mendapat telepon dari Devlin yang memintanya untuk bertemu sesuai dengan arahan bosnya. Seriously, Mr. Devlin, so please stop using that routine. 10 o'clock, I'll be wearing a gray suit. Your Nice rack. Pier 17, base of the silo, and forget the password. Singkat cerita, setelah mereka bertemu, dia pun terlihat sangat terkejut tatkala melihat Devlin adalah seorang pria Asia. Devlin? Kemudian si Jimmy dibawa ke tempat yang tinggi untuk memulai pengintaian. Di sana dia juga menunjukkan sebuah senjata untuk menempelkan pelacaknya pada target. Sedangkan Jimmy yang sebelumnya belum pernah memegang senjata, hal itu membuatnya cukup panik dibuatnya. Namun dia teringat bahwa dia sedang memakai jas yang bisa melakukan apa saja, dia pun langsung merakit senjatanya dengan sangat baik. Sementara itu, scene beralih kembali kepada Benning yang sedang mempresentasikan air ciptaannya kepada para petinggi dengan tujuan agar dia bisa mendapatkan biaya untuk memproduksikan airnya secara menyeluruh. Heard what I have to say. I'd like to hear you. Manning says that there
Di sisi lain, Del Blaine terus mengamati dan mendengarkan percakapan si Benning menggunakan alat pelacak. Namun di sana tiba-tiba ada sebuah tali yang langsung mengikat leher si Jimmy sehingga tertarik. Yang ternyata itu adalah pihak keamanan di sana yang membuat aksi baku hantam di antara mereka. Singkat cerita, setelah kejadian tersebut, dia pun mendapat informasi bahwa Benning akan menghadiri sebuah pesta dan dia mengajak Jimmy untuk menghadiri ke acara tersebut. His new partners, Chalmers has agreed to. He needs help. Security! Security! My lonely days. That normal. You don't want. The guy with $7. You think I have a money? Dan saat akan memasuki ruangan pesta, di situ dia melihat sebuah ruangan dan masuk ke sana, di mana di tempat tersebut ada seorang penyanyi legendaris yang bernama James Brown. Dan setelah berkenalan dengan James, tak sengaja dia pun dengan refleks melempar James ketika dirinya akan menepuk pundaknya. Akibat hal itu akhirnya membuat Jimmy terpaksa harus menggantikan perannya di atas panggung, yang mana di sana juga ada Benning dan seorang wanita tunangannya yang sedang menonton. In his show business, ladies and gentlemen, Mr. Daddy. But stay right where you are because. Setelah itu, Del Blaine menghampiri Benning untuk menggali informasi tentang rencana dirinya. I could look at you all day. I can't sleep at night, which is... Namun hal itu tidak berhasil setelah dia mengetahui bahwa identitas dia adalah seorang mata-mata dari sebuah fasilitas khusus. Dengan itu, Benning pun meminta izin untuk pergi dari sana dan membiarkan tunangannya pergi bersama Jimmy. Wow, I think I'll... Emperor, would you sign my bra? Sesampainya di hotel, terlihat Blaine sedang melihat keadaan Jimmy di ruangan lain dengan menggunakan alat pengintai yang dipasangkan di tubuhnya. Dan tak lama kemudian datanglah anak buah si Benning yang langsung menyergap di tempat itu juga. Look, it's cocktail. Di sisi lain, ketika tunangan si Benning sedang mandi, datanglah beberapa anak buah Benning untuk menangkap Jimmy. Sorry! Setelah insiden itu, kini mereka berdua memutuskan untuk mendatangi langsung ke rumahnya. It's funny. It's angry. In his lab. He sleeps in the world with the boss. But let's go see Chalmers. Real name is Delilah. Delilah. Sesampainya di sana, Jimmy langsung diminta untuk menunjukkan surat undangannya. Namun dengan surat undangan peserta lain di sana, dia langsung mencetak undangan tersebut dengan tuxedo miliknya. Dan setelah menemukan persembunyian Benning, di situ dia langsung mencari informasi tentang bakteri tersebut. We better hope the little ones follow the queen. How did you? Who are they? Is it the water supply? Ketika mereka kembali ke atas, di sana dia mendapat telepon dari markas bahwa Devlin yang asli sedang berada di rumah sakit. Dan saat Jimmy dibawa ke toilet, di sana dia langsung meminta Jimmy untuk membuka tuxedonya. And the shoes. Now where's Clark Devlin? And how did you? Business. Namun ketika dia akan pergi, sialnya di situ dia harus ditangkap oleh Benning.
Di sisi lain, Jimmy sendiri kini menemukan sebuah gambar serangga yang mana serangga tersebut ternyata sesuai dengan yang digambarkan oleh si Devlin, sehingga dia menyimpulkan bahwa itu merupakan serangga strider yang bisa membuat tubuh manusia mengalami dehidrasi. Hal itu disebabkan dari bakteri yang diciptakan dari bakteri serangga tersebut. Setelah mengetahui hal itu, kini Jimmy memutuskan untuk menyelamatkan Devlin saat itu juga. Selain itu, dia mencari pakaian yang akhirnya dia menemukan tuxedo lama yang disimpan oleh Devlin. Sementara itu, Devlin sendiri kini berpura-pura memihak kepada Benning agar dirinya selamat, sehingga terdapatlah sebuah bukti bahwa rencana Benning adalah menyiapkan ribuan serangga dan dilepas di sebuah sumber air, sehingga dengan hal itu semua orang akan mengalami dehidrasi berjamaah. Sedangkan satu-satunya obat untuk menghilangkannya adalah perusahaan dari Benning sendiri, dan untuk meyakinkan Benning, dia pun memberikan tuxedonya kepada Benning dengan tujuan agar dia bisa lebih percaya kepadanya. Dan saat jasnya sudah dipakai, betapa senangnya Benning ketika jas tersebut bisa memberikannya kekuatan. Tell your boss, Clark Devlin. Tak lama kemudian datanglah si Jimmy untuk menyelamatkan Devlin dari si Benning. Namun Jimmy harus tertangkap oleh mereka lantaran tuxedo yang dipakainya belum secanggih yang dipakai Benning. Dan saat Benning akan melepaskan serangga, dengan cepat Jimmy langsung menahannya saat itu juga. Sad, pathetic man. Di tempat itu juga mereka langsung mengambil ratu serangga yang masih berada di dalam kaca. Dan ketika sudah mengambilnya, tak sengaja dia malah mendorong Jimmy hingga kacanya pecah. You dropped it. Di sisi lain, Benning sendiri kini kembali bangun dari pingsannya. Kemudian dia bangkit untuk menghabisi Jimmy di tempat itu juga. Dan atas terungkapnya kasus ini, mereka pun sangat berterima kasih kepada Jimmy. Tak lupa dia juga menawarkan kepada Jimmy tentang apapun yang Jimmy inginkan. Jimmy menjawab bahwa dia hanya ingin berkenalan dengan seorang wanita penjaga galeri seni. Bureaucratic pat on the butt, do you? Well, I'm hoping to. Beberapa hari kemudian terjadi operasi yang sangat serius di mana jalan raya harus ditutup dan beberapa orang yang lewat diamankan. Yang ternyata itu semua adalah sebuah misi untuk mengamankan Jimmy yang akan berkenalan dengan wanita yang dia inginkan. Di sana juga ada Devlin yang kini sudah kembali sembuh dari sakitnya. He doesn't look so good. I had a dream about her last night. No! You're the love of my life. You didn't blow it. You outgrew her. Had her with a knife? It's difficult. What? Or tried to do. I'm never gonna have a boyfriend. Fine. Coffee.